Selamat datang di channel Eko Sopian Said saya. Kali ini kita akan bahas tentang kenapa game Pay to Win itu dianggap curang. Pasti kamu pernah dengar istilah ini kan? Pay to Win, atau bayar untuk menang. Memang sedang jadi topik hangat di kalangan gamer. Jadi, simak terus ya. Isi konten, apa itu Pay to Win? Game Pay to Win adalah model monetisasi di mana pemain bisa membeli keunggulan dalam permainan, seperti karakter lebih kuat, item premium, atau kemampuan khusus. Ini memberi pemain yang mengeluarkan uang keuntungan yang besar dibandingkan yang tidak. Jadi, bukan soal siapa yang bermain lebih keras atau lebih pintar, tapi siapa yang bisa beli lebih banyak. Ketidakadilan dalam game, pada dasarnya, game yang adil itu memberikan peluang yang sama untuk semua pemain, terlepas dari uang yang mereka keluarkan. Dengan adanya Pay to Win, pemain yang enggak punya uang harus bekerja keras dan waktu lebih lama untuk mendapatkan hal yang sama dengan pemain yang membeli keuntungan. Ini tentu terasa sangat tidak adil. Mengurangi kepuasan bermain. Game itu seharusnya menyenangkan karena tantangannya. Tapi, dalam game Pay to Win, kita seringkali merasa enggak ada pencapaian yang benar-benar memuaskan. Karena, seberapa keras pun kita bermain, kita akan tetap kalah dari pemain yang membeli kemenangan. Ini bisa bikin game jadi terasa monoton dan enggak menyenangkan. Menekan pemain untuk membayar, Pay to Win bisa jadi sangat memaksa. Kadang, developer game menyisipkan mekanisme yang bikin kita merasa perlu membeli item premium supaya bisa bersaing. Ini seringkali membuat pemain merasa tertekan, bahkan kalau mereka enggak mau mengeluarkan uang. Mereka merasa stuck dan terjebak dalam sistem ini, membuat game jadi tidak berkelanjutan. Satu hal yang sering dilupakan adalah bagaimana model Pay to Win bisa merusak ekosistem game itu sendiri. Ketika hanya pemain dengan uang yang bisa unggul, pemain lain yang tidak membayar lama-lama bisa merasa frustasi dan berhenti bermain. Ini bisa menurunkan jumlah pemain aktif, yang berdampak buruk pada game itu sendiri. Peluang untuk penyalahgunaan. Dalam beberapa kasus, game Pay to Win dapat menyebabkan penyalahgunaan. Seperti pemain yang mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk keuntungan kompetitif, atau bahkan menggunakan uang untuk membeli kemenangan di turnamen. Ini bisa merusak integritas kompetisi dalam game. Alternatif yang lebih baik, penting untuk diingat bahwa game yang adil dan menyenangkan masih ada. Banyak game menawarkan pengalaman yang seimbang tanpa harus mengandalkan pembelian item premium untuk bersaing. Misalnya, game dengan sistem Battle Pass atau yang memberi penghargaan kepada pemain berdedikasi dengan cara yang lebih adil. Banyak game yang menerapkan sistem Pay to Win, terutama yang berbasis mobile atau yang memiliki elemen kompetitif. Dalam game seperti ini, meskipun kamu bisa memainkan permainan tanpa mengeluarkan uang, pemain yang membeli item premium atau keunggulan lainnya seringkali memiliki kemampuan lebih besar, seperti karakter yang lebih kuat, akses ke item langka, atau kecepatan level yang lebih cepat. Ini membuat perbedaan besar antara pemain yang hanya mengandalkan waktu dan usaha dibandingkan yang mengeluarkan uang untuk mempercepat kemajuan mereka. Jadi, itu dia alasan kenapa game Pay to Win bisa dianggap curang. Tentu, developer game punya hak untuk menghasilkan uang, tapi penting juga untuk memastikan pengalaman yang adil bagi semua pemain. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuka pikiran kalian tentang masalah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nisko, semangat yok semangat ko.